Beberapa saat kemudian, Han Li muncul di aula di lantai 3 sebelum duduk bersama wanita muda itu. Kakak Han, tidak, aku seharusnya menyebutmu sebagai senior Han sekarang. Aku tahu bahwa dengan bakatmu, kamu akan mencapai Grand Ascension Stage cepat atau lambat, tapi aku tidak berpikir hari itu akan datang secepat ini, kata wanita muda itu sambil tersenyum. Tidak perlu terlalu formal, rekan Dawislan, kamu dan aku adalah kenalan lama, jadi panggil saja aku seperti yang kamu lakukan di masa lalu. Sepertinya rumah asal besarmu sudah tahu semua yang terjadi di situs asli yang disegel bahkan tanpa recount dari saya, kata Han Li dengan senyum ramah. Wanita muda itu telah sangat membantunya di masa lalu, jadi dia secara alami tidak akan mendominasinya sekarang karena dia telah mencapai Grand Ascension Stage. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu formal dan kaku. Rumah asal luas kami bangga menjadi organisasi yang tahu segalanya, jadi kami secara alami menerima informasi langsung mengenai dua pertempuran yang terjadi di situs asli yang disegel. Namun, kami tidak pernah berpikir bahwa Anda dan rekan Dawis bahwa benar-benar dapat membunuh ratus tempurer. Sekarang ancaman besar seperti itu telah diberantas, saya dapat terus menjalankan rumah asal besar saya tanpa keraguan. Wanita muda itu tertawa. Itu adalah orang lain yang mendaratkan pukulan mematikan pada ratus tempurer pada akhirnya, bahwa dan aku kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jika tidak, kami akan berjuang untuk bertahan bahkan melawan ratus tempur, apalagi mengakhiri hidupnya. Adapun detail spesifiknya, saya khawatir saya tidak bisa mengungkapkannya kepada Anda, jawab Han Li. Aku mengerti. Bagaimanapun, bahkan jika kamu bukan orang yang mendaratkan pukulan mematikan, aku yakin kamu berkontribusi besar dalam pertempuran, Lan Ying bersikeras. Kamu terlalu memikirkanku, rekan Taoislan. Aku datang ke sini hari ini karena aku ingin kamu menghubungi Violet Spirit untukku, aku berencana untuk membawanya kembali ke alam roh bersamaku, kata Han Li dengan lugas. Hehe, serahkan itu padaku. Violet Spirit terus-menerus berkultivasi dalam pengasingan di daerah terdekat, jadi dia seharusnya bisa sampai di sini dalam beberapa hari. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumah asal besar kami sementara itu, saudara Han? Lan Ying menyarankan. Baiklah, aku akan berada dalam perawatanmu, rekan Taoislan. Han Li setuju setelah jeda singkat untuk kontemplasi. Senyum Lan Ying menjadi lebih jelas setelah mendengar ini, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang pertempuran yang terjadi di situs asli yang disegel, mendengarkan dengan fokus penuh pada jawaban Han Li. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Han Li, dan dia berkata, ngomong-ngomong, ada hal lain yang aku butuh bantuanmu. Silakan, saudara Han, Lan Ying segera meminta. Aku punya beberapa hal yang ingin kutunjukkan padamu. Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan 4 bola cahaya putih, yang dengan cepat menampakkan diri sebagai 4 batu bata tembus pandang seukuran telapak tangan. Ekspresi Lan Ying segera berubah sedikit saat melihat benda-benda ini. Peta harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur suci Keling tertulis di batu bata ini, dan saya mendapatkannya secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, pemahaman saya tentang alam iblis penatua sangat terbatas, jadi saya tidak pernah mencoba untuk mencarinya harta karun, dan di sanalah aku membutuhkan bantuanmu, kata Han Li. Ah, jadi itu adalah peta harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh Keling. Sejujurnya, aku juga telah mencari harta karun ini tetapi belum dapat menemukan petunjuk apapun. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan berada di memiliki peta. Yakinlah, saudara Han, selama harta itu berada di alam iblis penatua, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Lan Ying meyakinkan sambil tersenyum. Han Li mengangguk dengan ekspresi senang. 5 hari kemudian, Han Li akhirnya bertemu kembali dengan Violet Spirit di aula yang sama. Mereka berdua secara alami senang melihat satu sama lain, tetapi ada juga serangkaian emosi yang kompleks di hati mereka. Lan Ying sudah mengosongkan aula dengan sikap bijaksana untuk memberi mereka waktu berduaan. Violet Spirit telah diberitahu oleh Lan Ying bahwa Han Li telah mencapai Grand Ascension Stage, dan dia tercengang mendengar dari Han Li bahwa Li Uji telah tewas.
Lagi pula, acara itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu, dan tidak ada orang yang terlibat dengan sengaja membocorkan informasi ini, jadi sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Jadi itu berarti aku akhirnya mendapatkan kembali kebebasanku dan tidak perlu takut disuling menjadi klon orang lain, gumam Violet Spirit pada dirinya sendiri saat matanya sedikit berkaca-kaca. Memang, tidak hanya Liu Ji yang terbunuh, tidak ada klonnya yang berhasil bertahan hidup juga, jawab Han Li dengan percaya diri. Itu cukup melegakan untuk didengar. Mengapa Anda datang menemui saya, Saudara Han? Violet Spirit bertanya sambil menatap ragu ke arah Han Li. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin kembali ke tubuh manusia dan melihat di mana ras manusia berada di alam roh? Saya menemukan beberapa teknik rahasia yang dapat membasmi ki iblis sejati di dalam tubuh Anda dan mengembalikan Anda ke tubuh Anda fisik sebelumnya. Setelah itu, kamu akan dapat berlatih seni kultivasi manusia bahkan di alam roh, kata Han Li sambil tersenyum. Violet Spirit tidak terkejut mendengar ini, tetapi setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba bertanya, Saudara Han, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, tolong katakan yang sebenarnya. Perasaan firasat muncul di hati Han Li saat melihat ekspresi Violet Spirit, dan dia berkata, tentu saja, silakan dan tanyakan apapun yang Anda inginkan. Saya ingin tahu kira-kira berapa banyak peluang yang Anda miliki untuk naik ke alam abadi sejati dan menjadi abadi, kata Violet Spirit dengan ekspresi serius. Han Li agak terkejut dengan pertanyaan ini. Kenapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menanyakan hal seperti ini padaku? Tolong beri aku jawabanmu, desak Violet Spirit dengan ekspresi penuh tekad. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, jika ada orang lain yang menanyakan hal ini kepada saya pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Namun, saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Di masa lalu, peluang saya untuk berhasil naik hanyalah lebih dari 20%, tetapi saya menemukan beberapa peluang selama perjalanan saya ke situs asli yang disegel. Saya tidak yakin apakah peluang itu akan menjadi keberuntungan atau tragedi bagi saya, tetapi mereka telah menggandakan peluang saya untuk sukses naik. Violet Spirit cukup terkejut mendengar ini. Jadi ada sekitar 50% kemungkinan bahwa Anda akan dapat naik ke alam abadi sejati. Saya tahu bahwa Anda pasti akan jauh lebih kuat daripada makhluk Grand Ascension State normal, tapi saya tidak berpikir Anda akan menjadi seperti ini. Percaya diri. Mengapa kamu memutuskan untuk menanyakan ini padaku? Han Li bertanya sekali lagi. Alih-alih menjawab pertanyaan Han Li, Violet Spirit melanjutkan dengan ekspresi serius, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan lain, Saudara Han. Jika saya ingin membasmi ki iblis di dalam tubuh saya dan kembali ke fisik manusia, basis kultivasi saya akan sangat terpengaruh, kan? Han Li dapat mengetahui kemana arahnya, dan dia terdiam sesaat sebelum menjawab, jika Anda baru saja mencapai fisik iblis ini belum lama ini, maka ada kemungkinan besar saya dapat mempertahankan basis kultivasi Anda. Namun, Anda telah berkultivasi di bawah bimbingan Liu Ji selama bertahun-tahun, jadi basis kultivasi Anda pasti akan terpengaruh jika saya menghapus ki iblis di dalam tubuh Anda. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit untuk dilakukan mengembalikan Anda ke basis kultivasi Anda sebelumnya, dan saya jamin itu tidak akan memengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Sejak kita berpisah terakhir kali, saya telah mempertimbangkan situasi saya secara luas, dan tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya selalu sampai pada kesimpulan bahwa tinggal di alam iblis penatua adalah pilihan terbaik bagi saya. Sama seperti Liu Ji pernah berkata, mengolah seni iblis adalah jalan ideal untuk fisik saya. Jika saya kembali ke alam roh, mungkin saya akan dapat mencapai tahap kenaikan agung dengan bantuan Anda dan dengan keberuntungan yang luar biasa, tapi itu pasti akan sangat sulit bagi saya untuk naik. Saya tidak ingin melihat Anda naik dan menjadi abadi sejati sementara saya tetap berada di alam roh dan menunggu kematian saya dengan setiap kesusahan surgawi yang lewat, kata Violet Spirit dengan ekspresi penuh tekad. Han Li terdiam lama setelah mendengar ini sebelum menghela nafas pelan. Jadi kamu sudah membuat keputusan. Di basis kultivasimu saat ini, aku masih bisa mengembalikan punggungmu ke fisik manusiamu, tapi seiring kemajuanmu,
akan semakin sulit bagiku untuk melakukan itu. Begitu kamu mencapai tahap ascension, tidak akan ada cara bagimu untuk mencapai fisik manusia lagi. Yakinlah, Saudara Han, saya telah mempertimbangkan keputusan ini dengan saksama. Saya tidak ingin menyerah bahkan pada kesempatan sekecil apapun untuk naik ke alam abadi sejati, jawab Violet Spirit dengan tekad. Han Li menatap matanya yang tegas untuk waktu yang lama sebelum mengangguk sambil menghela nafas, kalau begitu, aku akan menyerahkan keputusan padamu. Selama 2 perjalananku melalui alam iblis penatua, aku telah memperoleh beberapa teknik rahasia iblis dan pil yang akan sangat membantu kultivasimu, aku akan meninggalkannya bersamamu sekarang. Terima kasih, Saudara Han. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak terlalu sulit untuk kembali ke alam suci kita, jadi aku yakin kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan, kata Violet Spirit dengan lemah rona merah muncul di wajahnya. Han Li sedikit sedih dengan keputusan Violet Spirit, tapi dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Lagi pula, seperti yang dia katakan, fisiknya lebih cocok untuk mengolah seni iblis, dan jika dia kembali ke ras manusia, dia tidak akan dapat memastikan kenaikannya ke alam abadi sejati. Karena itu, lebih baik baginya untuk tinggal di alam iblis penatua, dan mungkin dia akan menemukan peluangnya sendiri. Dengan demikian, Han Li tinggal di rumah asal luas selama sebulan penuh. Selama periode waktu ini, dia memberikan semua pengalaman dan wawasannya dalam mengolah seni iblis kepada Violet Spirit untuk membantunya dalam kultivasinya. Lan Ying tidak malu sama sekali dan juga mendengarkan ceramah Han Li, sangat diuntungkan dari informasi yang dia ungkapkan. Untuk makhluk sekali bermereka, bimbingan sepenuh hati dari makhluk Grand Ascension Stage adalah kesempatan yang sangat langka. Seperti yang diharapkan dari negara adidaya yang membentang di beberapa alam, rumah asal luas dapat menemukan tempat yang identik dengan yang ada di peta harta karun Kiling dalam rentang bulan ini, dan informasi ini dengan cepat dikirimkan ke Lan Ying, yang segera menyampaikan untuk Han Li. Han Li secara alami sangat gembira mendengar ini. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengunjungi beberapa tempat wisata indah di area danau air terjun biru dengan Violet Spirit daripada terus membimbingnya dalam kultivasinya, dan saat mereka berdua menjelajahi wilayah tersebut, mereka sering mengenang waktu dengan penuh kasih mereka telah menghabiskan kembali di dunia manusia. Namun, tak satu pun dari mereka menyebutkan malam dan keinginan itu, dan mereka bahkan tidak begitu akrab satu sama lain, seolah-olah mereka hanya sepasang teman dekat. Waktu dengan cepat berlalu, dan pada pagi ini, Han Li akhirnya berangkat dari Blue Waterfall City. Di lantai 4 rumah asal luas, Violet Spirit menatap sosoknya yang pergi melalui jendela dengan tatapan kompleks di matanya. Apakah Anda benar-benar ingin memisahkan diri dari Saudara Han seperti ini, Saudari Violet? Saya ingat dengan jelas bahwa Anda sangat menantikan untuk dapat tinggal di sisinya belum lama ini, Lan Ying bertanya dengan alis berkerut. Jika aku pergi bersamanya, kita untuk sementara akan bersama, tetapi apa yang akan terjadi puluhan ribu tahun di masa depan? Dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia naik ke alam abadi sejati, dan jika aku ingin benar-benar tinggal di sisinya, saya harus melakukan hal yang sama. Apakah saya mengejar kebahagiaan sementara atau kesempatan kebahagiaan abadi? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di tempat saya, Suster Lan? Roh Violet menghela nafas. Lan Ying tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam setelah mendengar ini. Setengah bulan kemudian, perahu terbang putih Han Li turun ke lembah tidak jauh dari danau air terjun biru. Silver Moon sedang menunggunya di bawah pohon besar dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia cukup terkejut melihat Han Li sendirian. Apakah kamu bertemu Suster Violet Spirit? Dia bertanya dengan suara lembut. Saya melakukannya, tetapi dia berencana untuk terus berkultivasi di alam iblis penatua, dan saya pikir itu juga keputusan yang bagus. Jika dia terus mengembangkan seni iblis di sini, ada kemungkinan dia benar-benar dapat mengambil langkah terakhir itu, Han Li menjawab dengan tenang. Jika Anda setuju dengan keputusannya, maka itu tidak mungkin salah. Dalam hal ini, haruskah kita kembali ke alam roh? Kakek dan senior Mo saya telah kembali ke alam roh bersama dengan semua makhluk tahap kenaikan agung lainnya. Tanya Silver Moon. Masih terlalu dini untuk kembali sekarang.
Saya memiliki peta harta karun iblis yang akan membawa saya ke koleksi harta karun yang cukup besar, jawab Han Li. Peta harta karun Silver Moon agak terkejut mendengar ini. Hehe, jika semuanya berjalan lancar, ini hanya akan memakan waktu beberapa bulan, kata Han Li sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu ayo segera berangkat, Kakak Han, kata Silver Moon sambil tersenyum sebelum melayang ke kapal terbang sebagai bola cahaya perak. Han Li mengangguk sebelum dengan lembut menginjakkan satu kaki ke kapal terbang, dan itu pergi sebagai seberkas cahaya putih. Beberapa bulan kemudian, duo Han Li tiba di daerah tandus yang bahkan makhluk iblis tingkat tinggi pun tidak akan berani masuk tanpa alasan yang jelas. Di depan kapal terbang berdiri sepasang boneka kera raksasa yang tingginya sekitar 10 kaki, dan ada cahaya spiritual samar yang berkedip di bawah kaki mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka sedang mengendalikan kapal terbang. Di dalam ruang rahasia di kabin kapal, Silver Moon duduk di atas futon hijau dengan mata tertutup rapat, sepertinya berlatih beberapa jenis seni kultivasi. Cahaya spiritual 5 warna berputar di sekujur tubuhnya, dan proyeksi serigala perak raksasa yang sangat hidup muncul di belakangnya. Di ruang rahasia terdekat yang diselimuti banyak lapisan pembatasan pelindung, Han Li juga duduk di tanah, memeriksa benda di tangannya dengan ekspresi ragu-ragu. Objek di tangannya tidak lain adalah kristal hitam yang dia peroleh setelah Ratu Temborer dibunuh oleh petir hukuman. Sudah cukup lama sejak Han Li mendapatkan item itu, dan setelah membaca beberapa buku yang relevan, dia menemukan asal-usulnya. Ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan oleh serangga kuat seperti Ratu Temborer setelah mereka menyuntikkan esensi mereka sepenuhnya ke dalam inti iblis mereka ketika menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Tentu saja, jika mungkin, serangga iblis itu juga akan mencoba untuk menyuntikkan gumpalan jiwa mereka ke dalam inti iblis mereka untuk melestarikannya, tetapi jiwa Ratu Temborer telah dihancurkan dengan baik dan benar. Inti kristal ini memang memiliki sifat pertahanan yang luar biasa, tetapi tidak memiliki peluang melawan petir abadi seperti petir hukuman. Petir hukuman telah memusnahkan segala sesuatu di dalam inti kristal, dan bahkan sebagian besar inti itu sendiri telah dilebur. Han Li saat ini menilai objek dengan ekspresi ragu-ragu, tampaknya di tengah-tengah membuat keputusan yang sangat sulit. Suara dengungan samar yang juga tidak terdengar, tapi sejelas petir di telinga Han Li. Orang-orang itu berdengung lagi, sepertinya mereka benar-benar ingin mendapatkan benda ini. Sayangnya, benda ini juga sangat berguna bagiku, jika aku menyerap esensi di dalamnya, mungkin Province True the Fields milikku akan maju ke tingkat lain, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat senyum masa muncul di wajahnya. Sementara itu, dengungan itu berangsur-angsur semakin keras, dan alis Han Li sedikit berkerut saat dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan 3 bola cahaya keemasan. Bola cahaya kemudian diturunkan menjadi 3 kumbang emas besar dengan garis-garis ungu di sekujur tubuh mereka. Ini tidak lain adalah 3 raja kumbang pemakan emas Fox, dan mereka semua menatap benda di tangan Han Li dengan saksama. Mereka bertiga kemudian mengepakkan sayap mereka dan menembak langsung menuju inti kristal sebagai 3 garis cahaya keemasan, dan ekspresi Han Li sedikit gelap saat dia mengulurkan tangan untuk membuat gerakan meraih. Semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus, dan 3 kumbang emas segera dikirim terbang, jatuh di udara beberapa kali sebelum mereka berhasil memperbaiki diri lagi. Raja kumbang palsu sangat kuat, tetapi mereka bukan tandingan Grand Ascension State Han Li. Meski begitu, ketiga kumbang terus menerkam ke arah Han Li dengan sekuat tenaga, tetapi terus-menerus dihalau oleh ledakan kekuatan tak terlihat yang sama. Alis Han Li berkerut lebih jauh setelah melihat ini, dan setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang sambil bergumam pada dirinya sendiri, jadi, benda ini mengandung esensi Ratu Temborer, jadi itu harus lebih cocok untuk serangga lain. Jika aku memperbaikinya sendiri, siapa yang tahu efek samping apa yang bisa muncul. Ketiga raja kumbang palsu ini hampir mencapai akhir evolusi mereka, jika mereka juga melahap esensi Ratu Temborer. Setelah membuat keputusan, Han Li menarik kekuatan tak terlihat yang menahan ketiga raja kumbang palsu sambil melemparkan inti kristal hitam ke udara.
Tiga kumbang emas segera mengubah arah untuk menerkam ke arah inti kristal lagi, dan mereka langsung bentrok sebagai tiga garis cahaya keemasan. Mereka mencoba untuk menangkis satu sama lain sambil mengunyah bongkahan inti kristal secepat yang mereka bisa. Pada akhirnya, inti itu terkoyak menjadi tiga bagian dengan ukuran berbeda sebelum dengan cepat dilahap. Setelah melahap inti kristal, garis-garis ungu pada tiga raja kumbang palsu mulai berkedip tidak menentu, dan aura mereka juga menjadi sangat kacau. Mereka bertiga mendesis dengan sikap mengancam saat mereka menerkam satu sama lain, dan ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, tapi dia tidak berusaha untuk menghentikan mereka. Pertarungan antara tiga kumbang pemakan emas sangat sengit, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk dipenuhi dengan luka. Dua dari mereka bahkan kehilangan anggota tubuh depan masing-masing. Setelah bentrok beberapa saat lebih lama, ketiga kumbang itu berhamburan saat mereka saling mendesis dengan cara yang mengancam, lalu berkumpul sekali lagi. Mereka bertiga terluka parah pada saat ini, tetapi mereka masih sangat ganas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Han Li memandang sebentar lebih lama sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia menyapu lengan baju ke udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu tiga kumbang pemakan emas, menyebabkan mereka langsung menghilang di titik. Setelah menggambar tiga kumbang pemakan emas kembali ke gelang binatang rohnya, Han Li menutup matanya untuk bermeditasi lagi. Pada akhir pertempuran tiga kumbang pemakan emas, hanya yang paling kuat yang tersisa. Adapun apakah Raja Kumbang palsu terakhir itu akan dapat berevolusi menjadi Raja Kumbang pemakan emas yang legendaris, Han Li tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, dikatakan bahwa Raja Kumbang pemakan emas begitu kuat daripada bahkan makhluk abadi sejati pun sangat waspada terhadap mereka. Tentu saja, ini hanya rumor, tidak ada ras di seluruh alam roh yang pernah berhasil memelihara Raja Kumbang pemakan emas sebelumnya. Karena itu, sulit untuk mengatakan seberapa kuat Raja Kumbang itu. Han Li hanya harus menunggu dan melihat. Dengan kekuatannya saat ini, rata-rata Grand Ascension Stage tidak akan banyak membantunya. Dengan demikian, dia telah memutuskan bahwa begitu dia kembali ke alam roh, dia akan membawa Leopard Kirin Beast-nya untuk pergi ke pengasingan juga. Meskipun binatang roh umumnya berkembang perlahan seiring bertambahnya usia, dia seharusnya bisa mempercepat proses itu dengan koleksi pilnya yang banyak. Dengan pemikiran itu, Han Li secara bertahap memasuki keadaan meditasi yang mendalam. Perahu terbang putih itu melonjak di udara tanpa penyamaran atau penyembunyian, tetapi aura Grand Ascension Stage yang memancar darinya sudah cukup untuk menakuti semua binatang iblis di dekatnya. Setengah bulan kemudian, tanah salju tanpa batas muncul di bawah. Salju tebal bercampur dengan angin dingin dan bongkahan hujan es seukuran kepalan tangan menyapu tanpa henti di udara, tetapi kapal terbang itu sama sekali tidak terpengaruh, terbungkus dalam penghalang cahaya putih. Kedua boneka kera raksasa itu terus memandu perahu terbang itu ke depan, dan beberapa hari kemudian, salju tebal di bawah tidak terlihat, digantikan oleh gletser es yang sangat besar. Ada gunung transparan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda di daerah sekitarnya, serta beberapa binatang berbulu putih kecil yang berlarian di atas es, sama sekali mengabaikan kapal terbang di atas. Jelas sekali bahwa binatang-binatang iblis ini memiliki kaliber yang sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak bisa merasakan aura maha kuasa Han Li. Tiba-tiba, seberkas cahaya perak melesat keluar dari kapal terbang, lalu terbang melalui sekelompok binatang sebelum kembali ke kapal dalam sekejap. Silver Moon muncul kembali di depan kapal di tengah kilatan cahaya perak, memegang binatang putih kecil dengan senyum lebar di wajahnya. Binatang itu memiliki kemiripan yang kuat dengan beruang putih, tetapi ia memiliki tanduk biru pendek dan sepasang telinga yang sangat panjang, menyajikan paket yang sangat menggemaskan. Binatang kecil itu saat ini sedang dipegang oleh tengkuk lehernya dan menendang tak menentu dengan keempat kakinya dalam kepanikan yang membabi buta. Pada saat yang sama, jejak listrik biru berderak di sekitar tanduk pendeknya, dan tampaknya sangat tidak terkoordinasi. Menarik sekali. Binatang ini tidak memiliki ki iblis dan tampaknya lebih seperti binatang roh dari dunia manusia, kata Silver Moon sambil mengelus kepala berbulu binatang kecil itu.
Itu adalah beruang tanduk es, salah satu dari sedikit jenis binatang iblis tingkat rendah di alam iblis penatua yang dapat bertahan hidup tanpa ki iblis, dan mereka memiliki kemampuan atribut es dan petir bawaan. Sebuah suara laki-laki terdengar di belakang Silvermoon, dan dia berbalik dengan ekspresi gembira tepat ketika Han Li muncul dari kabin kapal dengan tidak tergesa-gesa. "Kamu tahu tentang binatang buas ini?" Saudara Han Silvermoon bertanya sambil tersenyum. "Saya pernah melakukan penelitian ekstensif tentang binatang iblis dari alam iblis penatua, dan binatang buas yang menyerupai binatang roh ini benar-benar melekat dalam ingatan saya," jawab Han Li. "Aku mengerti. Sekarang setelah kamu keluar dari pengasingan, kita pasti sudah cukup dekat dengan tujuan kita, kan?" Silvermoon bertanya saat sedikit kegembiraan muncul di matanya. "Menurut rekan Dawei Slanying, paling banyak kita harus setengah hari dari tujuan kita," jawab Han Li sambil dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke daerah sekitarnya. Rupanya, leluhur suci Keling itu pernah menjadi sosok yang sangat terkenal di alam iblis penatua. "Aku yakin koleksinya pasti berisi banyak harta berharga," kata Silvermoon dengan sedikit antisipasi di matanya. "Siapa tahu? Makhluk iblis menggunakan seni kultivasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan kita manusia. Mungkin hal-hal yang dianggap sebagai harta berharga bagi mereka tidak terlalu berguna bagi kita. Namun, saya mendengar bahwa tabut suci Ink Spirit, salah satu dari 3 terbang teratas harta dari alam iblis penatua, ada di tangannya. Jika saya bisa mendapatkan harta itu akan bernilai perjalanan ini," kata Han Li sambil tersenyum. "Salah satu dari 3 harta karun terbang teratas dari alam iblis penatua? Itu memang terdengar sangat luar biasa, aku juga ingin melihatnya," kata Silvermoon dengan penuh semangat. Han Li baru saja akan merespon ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. "Apakah Anda menemukan sesuatu, Saudara Han?" tanya Silvermoon. "Sepertinya kita bertemu dengan seorang kenalan lama," kata Han Li sambil tersenyum saat dia mengintip ke kejauhan dengan cahaya biru berkedip di matanya. "Seorang kenalan lama? Yang aku kenal juga?" Silvermoon agak terkejut mendengar ini. "Itu benar, kita berdua memiliki sedikit sejarah dengannya. Ayo pergi dan kunjungi dia," kata Han Li sambil menarik pandangannya. "Itu benar-benar seseorang yang aku kenal? Aku sangat tertarik untuk melihat siapa itu." Silvermoon juga menyapu indera spiritualnya ke arah yang sama, tetapi jangkauan inderanya terbatas, dan dia tidak dapat menemukan apapun. Han Li tersenyum dan tetap diam saat dia mengetukkan satu kaki ke kapal terbang, di mana kapal itu segera berubah arah. Jarak puluhan ribu kilometer ditutupi oleh kapal terbang dalam sekejap mata, dan tiba di dekat gunung es yang tingginya puluhan ribu kaki. Serangkaian ledakan gemuruh berdering tanpa henti di atas gunung, mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu udara ke segala arah. Gunung itu telah dikurangi menjadi lebih dari setengah ukuran aslinya, dan tanah di sekitarnya dipenuhi dengan kawah yang tidak rata dan dipenuhi dengan bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Di tengah keributan, ki glasial putih berbenturan dengan cahaya biru terang, dan sepertinya ada 2 makhluk raksasa yang terkunci dalam pertempuran sengit. Han Li melihat melalui matanya yang menyipit, dan kapal terbang itu berhenti atas perintahnya, melayang diam di udara. Silvermoon juga menilai pertempuran di kejauhan dengan mata penasaran, tapi sayangnya, ki asal dunia sangat kacau di sana, dan dia tidak dapat melihat apapun. Namun, menilai dari keganasan bentrokan, kedua petarung itu jelas jauh lebih kuat daripada rata-rata Raja Iblis. "Ini dia." Silvermoon memperluas indera spiritualnya ke depan, dan sedikit keterkejutan segera muncul di wajahnya setelah merasakan aura yang familiar. Han Li hanya tersenyum dan tetap diam sambil terus menyaksikan pertempuran dari jauh. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat melihat segala sesuatu dengan jelas seolah-olah sedang berlangsung tepat di depannya. Setelah sekitar 15 menit, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di depan, dan bola cahaya biru meledak dengan keras, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu di daerah sekitarnya. Raungan mengerikan yang mengerikan terdengar saat ular putih yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul dari udara tipis di tengah ledakan fluktuasi spasial. Tubuhnya penuh dengan luka,
tapi tidak mempedulikan lukanya sendiri karena dengan panik melarikan diri dari tempat kejadian. Tepat pada saat ini, sosok elegan muncul, dan fluktuasi spasial meletus di atas saat cakar biru raksasa muncul sebelum menabrak ke bawah untuk mengiris tubuh Wirem Putih menjadi beberapa segmen. Api hitam yang membakar kemudian keluar dari cakar raksasa itu untuk menyapu tubuh Wirem Putih yang terpotong-potong. Wirem Putih melolong dengan kesedihan saat bagian-bagian tubuhnya meronta-ronta dalam api, tetapi ia tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap mata, tubuh dan jiwanya semua dibakar menjadi ketiadaan. Baru saat itulah Hon Li memecah kesunyiannya. Sepertinya ada beberapa kedekatan di antara kita, rekan Daois Yuanca. Saya tidak berpikir saya akan bertemu Anda di tempat terpencil seperti itu. Anda tampaknya tidak dalam kondisi terbaik saat ini. Sosok yang elegan itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan kulit seputih batu giok, dan itu tidak lain adalah leluhur suci Yuanca. Dia mengenakan baju zirah biru, tapi itu hanya bersinar dengan cahaya yang sangat redup, dan tidak hanya wajahnya yang sangat pucat, auranya juga berfluktuasi dengan cara yang sangat tidak stabil. Yang paling membingungkan adalah dia sepertinya hanya memiliki aura tahap integrasi tubuh. Aku juga tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, rekan Taois Han. Mungkinkah bahwa berubah pikiran dan mengirimmu untuk menghabisiku? Alih-alih terkejut melihat Hon Li, ekspresi masa muncul di wajahnya. Bukan itu masalahnya. Aku memang membantu bahwa pada satu kesempatan itu, tapi itu saja. Apakah menurutmu aku semacam bawahan? Bahwa Hon Li bertanya saat ekspresinya sedikit gelap. Yuanca sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum masa muncul di wajahnya. Tolong maafkan saya karena salah paham dengan situasi ini, rekan Daois Han. Kalau dipikir-pikir, sekarang Anda berada di Grand Ascension Stage, kekuatan Anda kemungkinan besar tidak kalah dengan bahwa, jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk melakukannya menawar dan menghabisi orang cacat sepertiku. Cacat? Memang ada yang salah dengan auramu, mengapa aura itu jatuh ke bawah Grand Ascension Stage? Apakah bahwa melakukan ini padamu? Hon Li bertanya. Tidak, aku melakukan ini untuk diriku sendiri, jawab Yuanca, sangat mengejutkan Hon Li. Kamu bilang kamu menonaktifkan basis kultivasi kamu sendiri? Hon Li bertanya dengan ekspresi skeptis. Jika aku tidak melakukan itu, tidak mungkin bahwa akan puas hanya dengan membuangku ke tempat ini. Lagi pula, aku adalah orang yang paling dia percayai, namun aku menikamnya dari belakang. Kejutan besar bagi saya bahwa saya bisa selamat dari cobaan ini, jelas Yuanca. Begitu. Untuk berpikir bahwa dia masih bersedia membiarkanmu hidup setelah apa yang kamu lakukan padanya, kalian berdua pasti sangat dekat, kata Hon Li sambil mengangguk dengan ekspresi kontemplatif. Rekan Taois Han, kami memiliki perbedaan di masa lalu, dan saya tidak lagi cocok untuk Anda, jadi saya sepenuhnya berada di tangan Anda. Apakah Anda akan membalas dendam atas apa yang saya lakukan kepada Anda saat itu? Yuanca bertanya saat tatapan sedih muncul di matanya. Saya akan cenderung untuk membalas dendam saya jika bahwa tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada Anda, tetapi saya tidak punya niat untuk melakukan itu sekarang. Tidak hanya basis kultivasi Anda telah sangat lemah, kondisi mental Anda telah berantakan, jadi sudah cukup luar biasa bahwa Anda dapat mempertahankan basis kultivasi Anda saat ini. Tidak ada lagi harapan bagi Anda untuk kembali ke tahap kenaikan agung. Mengingat Anda pernah menjadi leluhur suci tahap kenaikan agung, saya tidak akan meminta Anda untuk melakukannya. Lakukan sesuatu yang terlalu merendahkan, potong saja salah satu tanganmu sendiri, dan aku akan membiarkan masa lalu berlalu, kata Hon Li. Yuanca sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum masa muncul di wajahnya. Sebuah lengan? Hanya itu? Itu jelas bukan masalah. Begitu suaranya menghilang, dia mengangkat tangan sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas cahaya putih, yang berputar di sekitar lengannya yang terangkat, langsung memotongnya di bahu. Namun, penampang luka itu sehalus cermin, dan tidak ada darah yang mengalir darinya. Yuanca kemudian membuat gerakan meraih dengan tangannya yang lain, dan lengannya yang terputus meledak menjadi awan kabut darah. Bolehkah aku pergi sekarang? Setelah memotong salah satu lengannya sendiri, wajah Yuanca semakin pucat.
Han Li mengangguk sebagai tanggapan, tidak menunjukkan niat untuk menghukumnya lebih jauh dari ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, rekan Taois. Anda dan saya kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu lagi. Yuan Cha membungkuk sedikit ke arah Han Li, lalu terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru. Saat dia terbang di udara, lengan baru mulai terbentuk di tengah awan ki hitam untuk menggantikan anggota tubuhnya yang terputus, tetapi kehilangan lengan tidak diragukan lagi telah merugikannya. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya pergi, Kakak Han? Apakah kamu tidak khawatir dia akan mencoba membalas dendam padamu di masa depan? Silver Moon mau tidak mau bertanya. Bahwa bersedia untuk menyelamatkannya, jadi bukanlah aku untuk membunuhnya. Lagi pula, siapa yang tahu jenis ikatan apa yang mungkin masih ada di antara mereka? Fakta bahwa rela membiarkannya hidup bahkan setelah apa yang dia lakukan tidak jelas menunjukkan bahwa hubungan mereka bukanlah persahabatan biasa. Saya akan mengunjungi alam iblis penatua di masa depan juga, jadi saya lebih suka tidak melakukan sesuatu yang akan membuat irisan antara saya dan salah satu dari 3 patriark iblis. Sedangkan untuk balas dendam, hampir tidak ada kesempatan bagi Yuan Cha untuk kembali ke Grand Ascension Stage, dan hatinya sudah mati, jadi kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa mengumpulkan keinginan untuk membalas dendam. Jika dia bisa kembali ke Grand Ascension Stage, maka umurnya akan segera habis, jadi tidak ada yang perlu saya khawatirkan, jawab Han Li. Itu benar. Selain itu, dengan kekuatanmu, kamu tidak perlu takut apapun bahkan jika dia bisa kembali ke Grand Ascension Stage. Bagaimana keadaannya berubah? Kembali ke dunia manusia, hanya segumpal jiwanya yang bisa hampir bunuh kita berdua di Gunung Kunwu, tapi sekarang, dia telah menjadi sangat menyedihkan. Silver Moon menghela nafas. Dia secara alami tidak memiliki simpati untuk Yuan Cha, hanya saja kontras yang besar itu membangkitkan serangkaian emosi kompleks di dalam hatinya. Yuan Cha tidak menimbulkan ancaman bagi kita, tapi kita tetap harus mengamankan harta Keling sesegera mungkin jika terjadi kesalahan, kata Han Li. Kamu benar, Kakak Han, Silver Moon secara alami tidak keberatan, dan dengan demikian, kapal terbang melanjutkan perjalanan menuju tujuan semula. Setengah hari kemudian, lalat muncul di udara di atas gletser datar, tetapi yang cukup aneh adalah ada danau hijau kecil di tengah gletser. Danau itu tampaknya hanya berukuran beberapa ribu hektar, tetapi itu terus-menerus menggelegak, dan uap naik dari permukaannya. Ada juga beberapa semak pendek yang tumbuh di sekitarnya, menghadirkan pemandangan ajaib di lanskap beku ini. Perahu terbang dengan cepat turun, dan Han Li sebentar memeriksa permukaan danau sebelum senyum penasaran muncul di wajahnya. Ini adalah tempat di peta, Saudara Han, memang terlihat sangat berbeda dari daerah sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, bagaimana tidak ada makhluk iblis yang lewat memperhatikan tempat ini? Tanya Silver Moon. Keling adalah leluhur suci Grand Ascension Stage, koleksi harta karunia tidak dapat ditemukan oleh makhluk iblis tingkat tinggi rata-rata. Selain itu, bahkan jika makhluk iblis Grand Ascension Stage lainnya hadir, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa temukan apapun juga, tanpa peta ini, kata Han Li sambil tersenyum sambil menyapukan lengan bajunya ke arah danau, dan keempat batu bata tembus pandang itu melesat ke depan sebelum melayang di atas danau sambil memancarkan cahaya 5 warna. Han Li kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke danau, dan mengucapkan kata buka. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari 4 batu bata dalam hiruk pikuk, membentuk formasi cahaya 5 warna yang berukuran sekitar 1 hektar. Formasi cahaya kemudian segera mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan bunyi gedebuk tumpul terdengar dari pusatnya saat pilar cahaya abu-abu meletus sebelum menghilang ke danau dalam sekejap. Fluktuasi spasial melonjak melalui danau, dan permukaan danau mulai beriak hebat. Sebuah pusaran hitam juga muncul tepat di bawah formasi cahaya, dan itu mengungkapkan seluruh hitam yang tak terhitung jumlahnya. Jadi ini adalah pintu masuk ke tempat harta karun itu disembunyikan, itu pasti tersembunyi dengan baik. Sepertinya kita kemungkinan besar harus melalui beberapa kesulitan untuk mendapatkan harta di sana, kata Silver Moon dengan ekspresi bersemangat. Ayo pergi. Bahkan jika ada batasan di sana,
tidak mungkin mereka bisa menghentikan kita, kata Han Li dengan senyum acuh tak acuh, dan perahu terbang di bawah kakinya tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Keduanya segera hanyut ke bawah menuju danau. Begitu mereka memasuki pusaran hitam, formasi cahaya 5 warna di atas danau kembali menjadi 4 batu bata tembus pandang, yang juga jatuh ke pusaran, segera setelah pusaran itu menghilang juga. Waktu perlahan berlalu, dan permukaan danau kembali ke keadaan semula yang tenang. Setelah beberapa lama, Han Li dan Silver Moon berjalan berdampingan melalui labirin di bawah danau. Ada pilar bulat tebal di sekelilingnya, dan semua pilar tingginya lebih dari 100 kaki dengan ki hitam berputar di sekelilingnya. Ratapan hantu samar terdengar tanpa henti di daerah sekitarnya, dan jika seorang kultivator normal mendengar suara ini, mereka akan segera dilanda rasa kantuk dan kelesuan. Namun, Silver Moon dengan mudah bisa menahan suara itu dengan memunculkan lapisan cahaya pelindung spiritual, sementara Han Li bisa mengabaikan suara itu sama sekali. Langit di atas pilar bundar benar-benar tertutup oleh selimut kabut hitam, dan tiba-tiba, beberapa proyeksi kabur muncul dari beberapa pilar batu di dekatnya. Proyeksi itu dalam bentuk serigala raksasa yang mengancam, dan bahkan ketika mereka menerkam ke arah Han Li, dia tidak berhenti sedikit pun saat dia melepaskan semburan cahaya abu-abu untuk menyapu proyeksi yang akan datang dalam sekejap. Sementara itu, 2 proyeksi serigala raksasa telah menerkam ke arah Silver Moon, dan mereka bertemu dengan proyeksi serigala perak raksasa yang melahap sepasang proyeksi yang mendekat dalam satu suap. Setelah itu, mereka berdua melanjutkan perjalanan seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Sudah berapa gelombang, saudara Han? Silver Moon tiba-tiba bertanya. Itu adalah gelombang ke-7, jawab Han Li dengan tenang. Tentunya ini tidak akan menjadi batasan yang ditetapkan oleh leluhur suci Keling yang sangat terkenal. Pembatasan ini bahkan tidak menimbulkan ancaman bagi seorang pembudidaya integrasi tubuh seperti saya, apalagi tahap kenaikan besar seperti Anda. Silver Moon tertawa. Jika kamu terus berpikir seperti itu, kamu akan jatuh ke dalam perangkap Keling, jawab Han Li dengan suara acuh tak acuh. Apa maksudmu dengan itu, saudara Han? Silver Moon agak bingung mendengar ini. Han Li tersenyum, dan bertanya, apakah Anda benar-benar berpikir pilar-pilar ini hanya di sini untuk membuat beberapa efek suara dan mewujudkan beberapa proyeksi binatang tahap tempering spasial? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang mereka? Silver Moon bertanya dengan ekspresi terkejut. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu, kata Han Li sambil tersenyum, lalu tiba-tiba mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih. Semburan api roh perak segera meletus di antara ujung jarinya, dan dia meraih sesuatu sebelum dengan paksa menariknya keluar dari udara tipis. Mata Silver Moon melebar saat dia menatap tajam ke tangan Han Li, dan Han Li tersenyum saat dia perlahan membuka jarinya. Di dalam api perak ada garis abu-abu tipis yang menggeliat tanpa henti, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat terbang keluar dari genggaman Han Li. Silver Moon cukup tercengang melihat ini, dan Han Li menjelaskan, ini adalah kontaminan Yin Qi, yang tampak seperti makhluk hidup, tetapi sebenarnya tidak memiliki bentuk atau wujud. Ia dapat meresap ke dalam tubuh fisik seseorang tanpa terdeteksi, dan dalam kondisi normal keadaan, bahkan makhluk tahap integrasi tubuh tidak akan dapat mendeteksinya, hanya setelah terakumulasi sampai batas tertentu dan meletus secara spontan, kehadirannya akan diketahui. Apa? Bukankah itu berarti aku sudah? Silver Moon sangat ketakutan setelah mendengar ini, dan buru-buru memeriksa kondisi internalnya sendiri. Yakinlah, aku menyadari kehadiran benda ini, jadi aku tentu saja tidak akan membiarkannya mendekati kita, aku sudah menahannya dengan indera spiritualku. Han Li terkekeh. Kamu membuatku sangat ketakutan di sana. Kamu sengaja menyembunyikan informasi ini dariku, bukan? Silver Moon berkata sambil memutar matanya dalam tampilan menggoda yang tidak disengaja. Bahkan dengan kondisi mental yang teguh dan tabah dari Han Li, dia tidak bisa tidak terpesona sesaat oleh kecantikannya yang menakjubkan, dan dia segera mengalihkan pandangannya. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu tentang ini sebelumnya, hanya saja jenis Ki ini hanya berbahaya karena sifatnya yang tidak terdeteksi.
Setelah terdeteksi, bahkan makhluk spatial tempering stage akan dapat dengan mudah menyimpannya di teluk dengan indera spiritual mereka. Jadi semudah itu untuk menangkalnya, itu cukup melegakan. Silver Moon sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya juga. Kita harus mencapai harta karun leluhur suci Keling begitu kita keluar dari labirin ini, kan? Kita sudah melewati dua yang disebut pavilion harta karun, tapi harta di sana hanya akan bisa menipu makhluk iblis rata-rata. Mereka tidak ada di mana-mana, hampir cukup berharga untuk menarik perhatian kita, kata Silver Moon sambil tersenyum. Leluhur suci biasa kemungkinan besar tidak akan mampu mengatur tindakan lain. Tetapi di masa kejayaan leluhur suci Keling, reputasinya hampir sebanding dengan 3 patriark iblis, jadi harus ada hambatan yang lebih keras di depan, jawab Han Li. Apalagi yang bisa dia atur? Kurasa itu kemungkinan besar akan menjadi semacam pembatasan atau formasi yang kuat, Silver Moon berspekulasi. Mungkin, jawab Han Li acuh tak acuh. Sementara mereka berdua berbicara satu sama lain, sekelompok proyeksi mengerikan lainnya muncul, hanya untuk segera dimusnahkan. Pada saat ini, mereka akhirnya muncul dari labirin, dan sebuah gerbang merah raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki muncul di depan. Permukaan gerbang itu penuh dengan pola iblis hitam pekat, dan tampaknya sangat berat. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah gerbang sambil menilai dengan cahaya biru berkedip di matanya, dan dia berkata dengan agak terkejut, gerbang ini dibangun dari Fire Origin Crystal, sepertinya leluhur suci Keling ini lebih kaya daripada aku dibayangkan. Han Li mengarahkan jarinya ke gerbang raksasa saat dia berbicara, dan bola api perak keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke gerbang dalam sekejap. Semburan api merah yang tak terhitung jumlahnya segera meletus keluar dari gerbang dalam hiruk-pikuk, mengubahnya menjadi gerbang api raksasa, tetapi pada saat yang sama, gerbang perlahan mulai terbuka di tengah ledakan gemuruh. Aura panas langsung menyapu keluar dari balik gerbang, dan segera setelah bersentuhan dengan Silver Moon, ekspresinya berubah drastis saat dia terhuyung mundur beberapa langkah sementara cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya bersinar tak menentu. Di belakang gerbang raksasa ada lautan api merah yang jauh lebih panas dari api biasa, dan bahkan tahap integrasi tubuh Silver Moon tidak berani membiarkannya bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, tapi dia tetap diam di tempat. Dengan api surgawi yang menelan rohnya, tidak mungkin api ini dapat melukainya sedikit pun. Namun, dia bisa merasakan beberapa fluktuasi pembatasan yang berasal dari dalam lautan api, jadi itu jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dengan pemikiran itu, dia segera membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang langsung berubah menjadi Fire Raven besar yang berukuran sekitar 10 kaki. Fire Raven melebarkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang jelas, lalu terjun lebih dulu ke lautan api. Semua api merah di jalur Fire Raven segera berpisah, menciptakan jalur yang lebarnya sekitar 10 kaki. Ayo pergi, Silver Moon, Han Li berkata sambil melangkah maju, lalu tiba-tiba muncul tepat di tengah jalan. Silver Moon tersenyum dan segera mengikuti di belakangnya. Dengan demikian, mereka berdua dapat melintasi lautan api di belakang Fire Raven perak. Di bawah lautan api yang terbelah ada kristal merah seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya yang mengotori seluruh tanah, dan setiap kristal melepaskan gumpalan api merah. Han Li dan Silver Moon keduanya melayang sekitar 10 kaki di udara saat mereka terbang di belakang Fire Raven perak, dan mereka mencapai pusat lautan api dalam sekejap mata. Tiba-tiba, tanah di bawah Fire Raven perak terbelah, dan lengan tebal yang memegang pisau tembus pandang raksasa menyerang untuk langsung mengiris Fire Raven menjadi 2. Jika binatang roh normal mendapat pukulan yang begitu berat, mereka setidaknya akan menderita luka parah dan bahkan mungkin terbunuh. Namun, Fire Raven tidak memiliki tubuh yang besar, sehingga kedua bagian tubuhnya langsung menyatu kembali menjadi satu. Segera setelah itu, ia menukik ke bawah sambil dengan penuh semangat mengepakkan sayapnya ke bawah, mengirimkan garis-garis cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah di bawah. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang tertanam di tanah dihancurkan oleh garis-garis cahaya perak.
Lengan merah yang baru saja muncul itu langsung dipenuhi lubang, dan sepertinya hampir hancur. Tepat pada saat ini, tinju crimson besar lainnya meletus dari tanah di dekatnya sebelum mendaratkan pukulan ganas pada Fire Raven perak, melepaskan serangkaian rune crimson yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menyebarkan Fire Raven menjadi bintik api perak yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tidak dapat kembali ke bentuk aslinya dalam waktu singkat. Han Li berhenti di udara setelah melihat ini, dan matanya sedikit menyipit, sementara ekspresi terkejut muncul di wajah Silver Moon. Lautan api mulai melonjak hebat, dan tanah di bawah bergetar saat boneka humanoid yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul. Boneka itu mengenakan setelan baju besi merah yang menutupi setiap inci tubuhnya, dan tubuhnya melekat pada lengan yang hancur yang memegang pedang raksasa itu. Ada gumpalan api merah yang berputar di seluruh tubuh boneka itu, dan kristal merah tertanam di gulanya. Ini adalah boneka kristal iblis, seru Han Li setelah mendapatkan pandangan yang jelas tentang boneka raksasa itu. Boneka ini jauh lebih besar dari boneka kristal iblis lainnya yang pernah dia lihat sebelumnya, tetapi auranya menunjukkan bahwa itu pasti boneka kristal iblis, dan salah satu dari kaliber yang cukup tinggi pada saat itu. Apa itu boneka kristal iblis? Tanya Silver Moon. Boneka kristal iblis dibuat menggunakan teknik penyempurnaan boneka yang unik untuk alam iblis penatua. Saya telah melihat beberapa di masa lalu, tetapi tidak ada yang dapat dibandingkan dengan boneka ini, yang dekat dengan puncak tahap integrasi tubuh, Han Li dengan cepat menjelaskan. Tepat pada saat ini, boneka raksasa itu sudah benar-benar muncul dari tanah, dan segera membuat pedang raksasanya jatuh ke arah Han Li. Boneka itu cukup besar, tetapi serangan pedangnya secepat kilat, dan langsung mencapai Han Li, menyerangnya dengan sensasi menusuk tulang yang mengancam akan membekukan darahnya. Cahaya beku surgawi? Menarik, tidak heran kamu bisa menyebarkan raven api yang menelan rohku. Mata Han Li berbinar saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah pedang raksasa itu, lalu mengangkat tangannya ke atas, menangkap pedang itu dengan santai. Bunyi tumpul terdengar saat gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah, menyebabkan seluruh lautan api melonjak hebat sekali lagi. Cahaya glasial melonjak ke arah Han Li dari pedang raksasa, tapi dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Memang, dengan tubuh fisik Han Li saat ini, cahaya glasial ini tidak cukup kuat untuk menyakitinya. Namun, itu bukan sejauh mana kemampuan boneka raksasa itu. Cahaya dingin melintas di matanya dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan pilar cahaya putih. Pada saat yang sama, itu menyapu lengannya yang lain di udara, dan tangan merah raksasa muncul sebelum menabrak dengan kejam ke arah Han Li dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Semburan cahaya merah terik datang bergelombang turun bersama dengan lengan, dan bau hangus segera tercium di udara. Cahaya merah tampaknya mampu melelahkan ruang, dan itu adalah bukti nyata betapa menakutkannya itu. Ekspresi Han Li sedikit gelap saat dia menyapukan lengan bajunya ke depan untuk melepaskan semburan cahaya abu-abu. Begitu pilar cahaya putih bersentuhan dengan cahaya abu-abu, yang pertama tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, Han Li mengulurkan tangan putih bersih dari lengan bajunya sebelum menyodorkannya ke arah lampu merah yang mendekat dan tangan merah raksasa dengan care yang tidak tergesa-gesa. Serangan telapak tangannya yang tampak acuh tak acuh langsung mampu menembus lampu merah sebelum berbenturan dengan tangan merah raksasa itu, yang segera terkena ledakan kekuatan dahsyat dan hancur menjadi bubuk. Meskipun demikian, boneka raksasa itu tetap benar-benar tanpa ekspresi, dan cahaya merah memancar dari tubuhnya saat beberapa proyeksi binatang buas yang menyerupai hibrida sapi harimau muncul sebelum menerkam ke arah Han Li. Tepat pada saat ini, Han Li membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas pedang biru Qi, yang langsung mencapai boneka itu sebelum berputar di sekitar tubuhnya yang besar. Cahaya spiritual berkelebat keras dari tubuh boneka itu, tapi masih terbelah dua di pinggang dan jatuh ke tanah. Adapun proyeksi mengerikan yang baru saja disulap, semuanya menghilang menjadi gumpalan asap. Namun, pada saat berikutnya, api merah membara meletus dari kristal di tanah, melepaskan benang tembus yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba menarik kedua bagian tubuh boneka itu bersama-sama lagi, dan lukanya langsung sembuh. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah setelah melihat ini,
dan dia mendorong tangan ke bawah, di mana sebuah tangan emas berkilauan yang berukuran sekitar 1 hektar muncul di atas boneka itu sebelum jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Boneka raksasa itu benar-benar tidak bisa bergerak di bawah kekuatan luar biasa yang diberikan oleh telapak tangan, dan retakan putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya sebelum meledak menjadi bola lampu merah. Bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan meletus dari ledakan sebelum segera mencoba melarikan diri, tetapi Han Li tampaknya sudah mengantisipasi ini, dan dia mendengus dingin saat dia membuat gerakan meraih dengan tangannya yang terulur. Bola cahaya keemasan segera diselimuti oleh ledakan kekuatan yang sangat besar, kemudian ditarik ke dalam genggaman Han Li, dan dia melihat ke bawah untuk menemukan bahwa itu adalah bola emas yang penuh dengan lubang dan rune yang rumit. Bola itu hampir tidak berbobot, tampaknya benar-benar kosong. Ini kemungkinan besar inti dari boneka itu, kata Han Li dengan ekspresi penasaran saat dia memeriksa bola emas di tangannya. Senyum masa muncul di wajah Silver Moon setelah melihat ini. Dia tahu bahwa kekuatan Han Li tidak terbayangkan baginya sekarang setelah dia mencapai Grand Ascension Stage, tetapi dia belum pernah menyaksikannya beraksi sejak terobosannya, jadi tidak ada standar baginya untuk menilai seberapa kuat dia. Namun, dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingan boneka raksasa itu, namun Han Li telah menghancurkannya dengan mudah. Ini menjelaskan padanya betapa besarnya perbedaan antara dia dan Han Li, dan kesadaran itu membuatnya sedikit sedih. Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya sendiri, bintik-bintik api perak di udara berkumpul, dan raven api perak muncul kembali. Namun, pada kesempatan ini, Han Li tidak memacu Fire Raven untuk terus maju. Sebagai gantinya, dia menyimpan bola emas di tangannya sebelum menyapu indera spiritualnya ke area sekitarnya, lalu segera membuat segel tangan. Fire Raven mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang jelas, setelah itu tubuhnya mulai membengkak secara drastis. Dalam sekejap mata, itu telah membengkak hingga lebih dari 1000 kaki panjangnya, memaksa lautan api di sekitarnya kembali untuk menciptakan area kosong yang besar. Han Li kemudian mengarahkan jarinya ke Fire Raven perak sebelum mengucapkan kata menyerap. Semburan gemuruh keras terdengar saat Fire Raven mengepakkan sayapnya untuk melepaskan rune perak yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, ledakan kekuatan hisap yang sangat besar melonjak ke segala arah. Lautan api di sekitarnya langsung menyatu menuju Fire Raven melalui sekitar selusin pilar api besar, dan segera setelah api bersentuhan dengan tubuh Fire Raven, mereka langsung diserap. Saat Fire Raven menyerap lebih banyak api merah, tubuhnya meluas lebih jauh, dan tidak butuh waktu lama sebelum seluruh lautan api benar-benar terserap, sehingga akhirnya mengungkapkan penampilan sebenarnya dari daerah sekitarnya. Silver Moon dengan cepat memeriksa sekelilingnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mereka saat ini terletak di platform tinggi dengan ukuran sekitar 1000 hektar yang penuh dengan kristal merah. Di sekitar platform ada parit tak terbatas, di dalamnya ada kawah dalam yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda. Cahaya spiritual berkelap-kelip di dalam semua kawah itu, dan di dalam masing-masing kawah itu ada boneka kristal iblis. Boneka-boneka ini mengenakan setelan baju besi 5 warna, memegang senjata dengan berbagai bentuk, dan ukuran, dan bahkan ada beberapa boneka binatang yang mengancam di antara mereka. Sepintas, bisa diperkirakan ada hampir 100.000 boneka ini. Han Li dengan cepat menyapu pandangannya melalui daerah sekitarnya, dan dia menemukan bahwa sebagian besar boneka berada di tahap pembentukan inti dan jiwa baru lahir, dan sekitar 10% dari mereka berada di tahap transformasi dewa dan tahap tempering spasial. Namun, yang paling menarik perhatian adalah lusinan boneka kelas atas yang sangat mirip dengan boneka yang baru saja dihancurkan Han Li. Boneka kristal iblis itu belum mencapai tahap integrasi tubuh akhir, tetapi mereka semua masih berada pada tahap integrasi tubuh awal dan pertengahan. Jika pasukan boneka ini muncul di dunia luar, itu akan cukup kuat untuk meruntuhkan banyak kekuatan besar ke tanah. Sepertinya leluhur suci Keling adalah ahli dalam menyempurnakan boneka kristal iblis, itu kejutan yang cukup menyenangkan, kata Han Li sambil membelai dagunya sendiri dengan senyum tipis. Silver Moon sudah benar-benar tercengang dengan apa yang dia lihat,
dan baru sekarang dia kembali sadar ketika dia bertanya, "Apa yang kamu rencanakan dengan boneka-boneka ini?" "Aku akan mengambil semuanya, tentu saja. Apalagi yang akan kulakukan? Meninggalkannya untuk orang lain?" Hon Li menjawab tanpa ragu-ragu. "Baiklah, aku akan membantumu mengumpulkannya," kata Silver Moon dengan suara bersemangat. Han Li mengangguk sebagai tanggapan, dan Silver Moon segera naik ke udara, menjentikan pergelangan tangannya untuk melepaskan beberapa gelang penyimpanan ke semua boneka dalam satu arah. Han Li juga menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan lusinan gelang penyimpanan yang melonjak ke arah lain. Cahaya spiritual dari semua warna melonjak keluar dari gelang penyimpanan ini dalam hiruk-pikuk, dan semua boneka kristal iblis yang tersapu oleh cahaya spiritual dengan cepat menghilang. Jumlah boneka yang hadir sangat banyak, tetapi mereka berdua dapat mengumpulkan boneka dengan cukup cepat dengan bekerja sama. Namun, ketika mencoba mengumpulkan lusinan boneka panggung integrasi tubuh, boneka itu tiba-tiba melepaskan penghalang cahaya untuk menjaga agar gelang penyimpanan tetap berada di tempatnya. Berlawanan dengan kemarahannya, Silver Moon cukup gembira, dan dia segera mulai menjentikan segel mantra dengan warna berbeda di udara, yang semuanya menghilang ke tubuh boneka kelas atas ini dalam sekejap. Tubuh boneka raksasa bergetar sedikit sebelum mereka melepaskan perlawanan mereka dan juga disimpan ke dalam gelang penyimpanan. Setelah boneka terakhir dikumpulkan, seluruh platform tiba-tiba mulai tenggelam ke tanah dengan sendirinya di tengah ledakan gemuruh yang keras. Silver Moon buru-buru terbang kembali ke sisi Han Li setelah melihat ini, sementara Han Li mengangkat tangan untuk menarik Feyraven perak sebelum berdiri di tempat dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Hanya setelah seluruh platform raksasa tenggelam lebih dari 1000 kaki ke tanah, getaran hebat berhenti. Tepat pada saat ini, perhatian Han Li dan Silver Moon keduanya tertuju ke arah yang sama, di mana sebuah pintu batu biru terletak di dinding batu abu-abu. "Ayo pergi. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi batasan di sana, jadi itu pasti tempat harta sejati leluhur suci Keling disimpan," kata Han Li sambil tersenyum. Silver Moon mengangguk sebagai tanggapan dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dengan demikian, mereka berdua segera berjalan menuju pintu batu. Begitu mereka tidak lebih dari beberapa puluh kaki dari pintu batu, Han Li menjulurkan tangannya ke udara, dan pintu itu didorong terbuka oleh ledakan kekuatan yang sangat besar. Sebuah aula besar terungkap di belakang gebang, di dalamnya ada serangkaian bangku batu panjang dengan berbagai barang diletakkan di atasnya. Sedikit kegembiraan muncul di mata Han Li, dan dia segera melangkah ke aula dengan Silver Moon di belakangnya. Setelah memasuki bola, Han Li memeriksa sekelilingnya untuk menemukan bahwa kotak giok dengan ukuran berbeda telah ditempatkan di seluruh bangku batu di samping harta dengan deskripsi yang berbeda. Semua harta ini bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, atau bobrok dan sama sekali tidak terlihat biasa-biasa saja. Namun, dilihat dari aura mereka, semuanya adalah harta karun kelas atas yang dapat dengan mudah memulai perang di dunia luar. Meskipun demikian, Han Li tidak menunjukkan banyak minat terhadap harta ini. Sebaliknya, tatapannya tertuju ke 3 platform batu di aula, yang berdiri lebih tinggi dari semua bangku batu. Di atas 3 platform batu yang rumit ini ada 3 item berbeda, terdiri dari tombak biru berkarat, labu kuning, dan bahtera terbang hitam pekat yang panjangnya hanya sekitar setengah kaki. Han Li menyapu rasa spiritualnya ke arah 3 harta, dan ekspresinya segera berubah sedikit. Perhatian Silver Moon juga sepenuhnya tertuju pada ketiga harta itu.